Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2-3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari saya sebagai observer dan rekan saya Siska Pramita sebagai coach. Saya Eva Erliana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Siska. Siang Bu Grace. Hari ini mau melaksanakan coaching Bu ya? Iya Bu, rencananya hari ini saya melaksanakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching itu Bu, kita tahu dulu ya rubrik penilaiannya Bu ya. Iya. Nah, rubrik penilaian dalam untuk observer ini yang pertama ada prinsip coaching, terus yang kedua ada kompetensi coaching, yang ketiga ada proses kecakapan alutsista. Di mana prinsip coaching ini adalah yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Dan kompetensi itu dalam coaching itu ada 3 juga, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang ketiga ini proses kecakapan alutsista, ada bagian-bagiannya itu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan terakhir bertanggung jawab ya. Nah di sini Bu, saya mau bertanya sama Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Rencananya saya akan kembangkan yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Terus yang kedua Bu, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang Ibu akan dikembangkan nanti? Kehadiran penuh. Kehadiran penuh Iya. ya. Oke. Yang ketiga Bu, indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju nantinya apa Bu kira-kira? Indikatornya saya akan menerapkan alur tirta saat coaching nanti. Kita tadi yang tujuan, indikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu ya. Ya. Oke, sangat bagus Bu. Terima kasih Bu. Ini waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Eva. Gimana nih kabarnya Bu Eva? Waalaikumsalam Bu Siska, kabarnya agak-agak galau nih Bu Siska. Galau kenapa Bu Eva? Kenapa nih bisa galau Bu Eva? Jadi Bu Siska, mata tahun ajaran baru ini dapat pula kelas 1. Sementara saya nggak pernah di kelas 1, selama ini kelas tinggi. Ya seperti itu ya Bu Eva. Kira-kira apa ini kendalanya yang dihadapi Bu Eva? Kendalanya ini Bu Siska, saya nggak tahu pula metode pembelajaran apa yang mau dipakai di kelas 1 ini. Kalau dulu kelas tinggi kan hanya menerangkan, kasih penjelasan, kasih nilai, mengerjakan tugas juga. Kalau di kelas 1 ini kan dia nggak bisa sama dengan kelas tinggi. Seperti itu ya Bu Eva ya. Kira-kira apa yang upaya yang sudah Bu Eva buat gitu untuk tercapainya metode-metode itu? Metodenya belum dapat, tapi upaya-upaya saya kira-kira di awal pertemuan, kira-kira 2 minggu mengajar ini masih seperti biasa Bu Siska, nyanyi-nyanyi, membaca doa, abjad lah Bu Siska, A sampai ABC sama angka, itu aja Bu Siska. Iya Bu ya. Kemudian apa nih yang diharapkan ketika kita mengobrol ini Bu? Ya diharapkan mungkin dengan ngobrol kita ini bisa membuka cakrawala saya, bisa membuka ide saya gimana cara mengajar yang bagus untuk kelas 1. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti harapannya ketika kita ngobrol nih ya Bu ya, adalah secerca apa namanya Bu? Jawaban ya Bu ya atas kegundahan hati itu ya Bu ya. Iya benar Bu Oke. Siska ya. Nah kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, Ya. dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira posisi Ibu ini di mana Bu? Kalau posisi saya di level 1 sampai 10 itu kira-kira masih di angka 7 Bu. Oh, sudah baik itu Bu di angka 7 itu ya Bu ya, Iya. karena awal mula sudah di angka 7. Iya. Nah kira-kira di angka 7-nya Ibu ini, apa yang mau Ibu tingkatkan? Jadi nomor berapa dia dari 1 sampai 10? Yang mau saya tingkatkan itu kira-kira di angka 8,5 Bu Siska. Oke, Iya. baik. Jadi di angka 8,5 ini seperti apa tuh Bu yang diharapkan? Yang diharapkan itu mengajarnya Bu sudah sesuai dengan metode yang khusus untuk anak kelas 1. Jadi anak kelas 1 itu selain bermainnya itu dapat, pembelajarannya juga dapat gitu. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian komitmennya gimana nih Bu? Komitmennya kami ke depannya ingin berkolaborasi dengan guru di kelas 1 yang pernah ada atau guru seperti guru bidang studi yang pernah masuk di kelas 1. Jadi saya ingin bertanya-tanya, ingin curhat apabila perlu ketika saya masuk di kelas, di
di belakang mungkin di mana kekurangan saya itu bisa ditambahkan dari guru yang ikut cipta di itu Bu. Seperti observasi gitu Iya ya. iya betul, seperti observasi Bu Siska. Bagus tuh rencananya Bu. Jadi kapan nih kira-kira mulai diterapkan rencana seperti itu? Mulai menerapkannya mulai 5 hari ke depan Bu, karena ini 5 hari ke belakang ini baru mau kolaborasi dulu dengan guru. Jadi diterapkannya 5 hari ke depannya lagi Bu Siska. Rencana itu udah bagus itu Bu. Jadi melibatkan rekan sejawat, Iya. koreksi kita dan kekurangan kita untuk menjadi lebih baik. Dan juga sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan semua tercapai dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Siska ya. Kira-kira ada yang ingin dibincangkan lagi nih Bu? Udah nggak ada lagi nih Bu, udah hati saya itu udah cerita dengan Bu Siska udah terasa plong, sudah dapat ide-ide kira-kira media pembelajarannya apa ini salah Iya. satu ini nanti. Oke Bu, nanti setelah Ibu melakukan itu boleh kita sharing lagi ya Bu ya. Ya Bu, nanti 2 minggu atau 1 minggu kemudian saya bakalan sharing lagi gimana hasilnya setelah melaksanakan itu di pembelajaran. Oke Bu, nanti saya tunggu kabar baiknya dari Ibu ya Bu. Ya Bu, sebelumnya Selamat siang Bu Siska, barusan itu menyelesaikan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Ini ada sedikit pertanyaan tambahan bagi saya sebagai peserta. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator di dalam coaching? Yang sudah saya lakukan ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif, melakukan prinsip-prinsip coaching, kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching, kemudian kompetensi acting berupa kehadiran penuh,